Atau sholat zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita semua tahu itu perintah Allah yang wajib. Yuk laksanakan. Itu gendangnya saja. Nah yang kedua gendangnya perintahnya ada apa, Bu? Sunnah. Kalau ibu laksanakan berpahala, ibu tinggalkan juga tidak apa-apa. Makanya seperti apa ibu sedekah? Apalagi Bu? Apalagi Bu? Yang sunnah-sunnah Bu? Sholat sunnah setelah zuhur, nanti sholat sunnah setelah maghrib ibu lakukan, alhamdulillah. Enggak ibu lakukan tidak? Itu aja konsepnya. Jadi kalau ibu setiap harinya, oh itu ada suami, taat sama suami hukumnya apa tuh Bu? Wajib. Itu jangan sia-siakan suami itu. Jadi itu sebetulnya konsep takwa itu. Nah kemudian konsep yang kedua takwa tadi apa Bu? Selain melaksanakan dua perintahnya wajib dan sunnah, yang kedua jangan lupa tinggalkan yang menjadi larangan Allah. Dan larangan Allah itu ada berapa Bu? Dua. Yang kita kenal satu haram, yang kedua makruh. Jadi kalau omanya bapak, ibu, tolong ada nggak rezeki ibu ada, tolonglah belikan dulu minuman yang keras tuh biar saya agak apa. Kita tahu hukumnya apa tuh Bu? Haram. Tinggalkan, itu perintah Allah. Itulah kalau kita melakukan hal itu berarti kita melaksanakan konsep takwa. Apalagi makruh, contohnya apa makruh Bu? Banyak perkara-perkara makruh kalau ditinggalkan berpahala, dilaksanakan tidak apa-apa. Kalau haram dilaksanakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Jadi itu konsep takwa sebetulnya. Karena takwa itu diingatkan sama kita itu untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan kita. Kan kita kadang bingung, oh, perintah Allah kan banyak Ustaz. Makanya para ulama mengajarkan cukup ibu konsen perintah Allah dua, wajib dan sunnah. Larangan Allah yang ibu tinggalkan apa Bu? Haram dan. Nah kalau nggak ada larangan, nggak ada perintah, maka itu yang disebut dengan perkara mubah. Ibu mau minum di mana, pakai sandal mau jepit, mau sandal apa terserah, itu mubah. Saya pakai baju jubah warnanya hitam, warna apa terserah, itu para karena mubah. Jadi itulah konsep sederhana yang namanya apa Bu? Takwa. Jadi itu sedikit saya kasih sama ibu dan kepada kita semua, karena kita selalu kalau dengarkan ceramah ustaz-ustaz itu, mari kita kuatkan kualitas iman dan takwa kita. Karena manusia itu memahaminya umum dia. Tinggal saja konsepnya sederhana. Takwa itu apa? Laksanakan dua perintahnya, wajib dan sunnah, tinggalkan yang dua larangannya, haram dan makruh. Jadi kalau seandainya ibu keluar rumah, kewajiban menutup aurat bagi perempuan itu hukumnya apa Bu? Wajib, laksanakan, nggak usah ibu. Apalagi membuka aurat itu hukumnya apa Bu? Haram, itu larangan Allah, kita jauh. Artinya kalau itu kita laksanakan, insya Allah Bu, ibu mau apa dari Allah. Kalau kita sudah semangat dan kita sudah mantap konsep takwa kita tadi itu bagus Bu, ibu jangan minta apa-apa. Minta apa saja bagi Allah Subhanahu wa taala itu mudah. Hanya sekedar kita berangkat haji dan umrah itu gampang bagi Allah. Tapi ingat Bu, tarik dia ada di sana konsep syar'i. Yang artinya kalau ibu tempuh konsep syar'i itu, siapapun manusia yang ingin menghalangi ibu nggak akan mampu. Karena apa? Sudah melekat hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam meneliti itulah kita jaga konsep takwa. Makanya bagi ibu hari ini, saya yakin dengan izin Allah Subhanahu wa taala hari Jumat ini, mudah-mudahan ibu yang hari ini duduk di kantor travel Sedergerak, mudah-mudahan ibu kelak dikumpulkan dan dimudahkan di tanah suci Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan haji dan umrah. Amin. Jadi warna apinya kurang semangat. Amin. Biar malaikatnya semangat mengaminkannya. Oke Bu, jadi itu sederhananya. Makanya ibu kalau mau didik anak, ibu jangan stres. Maksudnya jangan stres apa? Konsepkan aja takwa itu. Karena kalau sudah takwa dikonsepkan sama di pendidikan anak, yakin ibu mau apa dan sebagainya, Allah akan terus diikuti sama kita. Karena apa? Hubungan kita sama Allah itu apa Bu? Bagus. Apa kenapa? Karena kita konsepnya melaksanakan yang namanya takwa. Itu konsep yang pertama. Sederhana aja Bu. Baik Ibu. Nah sekarang konsep sesama manusia Ibu. Kalau kita sesama manusia Ibu, penting Bu. Kenapa ini penting? Ini penting karena apa? Dia adalah salah satu juga bentuk sebab syar'i agar kita itu dimudahkan dalam segala halnya.
Saya Bu, kalau seandainya amburadul orangnya atau akhlaknya yang buruk, gak mungkin saya disuruh-suruh ceramah di sini. Atau ustadz ini juga gak akan mungkin diamanahkan sebagai bentuk travel di sini. Pasti memiliki akhlak karakter. Apa salah satunya? Jujur, amanah. Itu kan bentuk akhlak. Coba kenapa anak kita kok nggak diterima di sebuah perusahaan rezeki itu? Karena apa Bu? Karena itu tadi disebutkan salah satunya adalah tidak amanah. Kalau kita sudah tidak aman, nggak akan jujur, sulit itu akan orang memberikan kepercayaan buat kita. Itu sulit. Maka penting sama kita bentuk akhlak itu penting. Makanya konsep saat kita ingin bermuamalah dengan sesama manusia, Nabi ajarkan perbaiki akhlak. Apa Bu? Perbaiki akhlak kita. Saya tanya sama ibu, akhlak yang paling dasar untuk diperbaiki itu diingatkan oleh Nabi dalam sebuah hadisnya Bu. Nabi mengatakan al-muslim man saliman muslimun min lisanihi wa yadihi. Jadi seorang muslim itu dia selamat dari muslim yang lain dari gangguan dua perangkat yang ada sama kita, dan itu sangat bahaya. Apa itu yang kata Nabi? Pertama lisan, yang kedua apa Bu? Tangan. Kenapa? Orang itu dikatakan memiliki akhlak bisa dilihat dari dua perangkat ini, lisan sama tangan. Coba kalau ibu punya anak atau punya suami atau punya teman, perangai suka ringan tangan, maksudnya suka apa namanya? Mukul. Apalagi yang kedua, lisannya juga sering memukul. Artinya apa itu? Dia sakiti temannya. Dan bahkan Nabi menyebutkan lisan itu baru tangan. Kenapa? Karena bahaya lisan itu lebih dahsyat daripada tangan pun. Saya contohkan. Orang kalau bermajelis dia gibah ini, dia nggak sadar diri kalau dia sudah menyakiti temannya sudah sampai 1 jam bahkan 2 jam nggak akan sadar-sadar dia. Artinya over, nggak ada apa, nggak ada limitnya. Tapi kalau tangan, kalau sudah memukul pasti ada limitnya, ada dia. Ibu pukul teman ibu, debak, tapi setengah jam udah capek. Yang kedua, kalau lisan ini dia kalau sudah menyakiti, nggak ada hanya orang yang ada di depan kita, tetapi orang yang bisa mendengar itu pasti tersakit. Tapi kalau tangan, hanya orang yang apa Bu? Yang di depan kita aja kita pukul yang bisa menyakiti, tapi yang lain nggak bisa kita tersakiti. Makanya di sini ibu yang kami muliakan, konsep sederhana kita sesama manusia itu adalah akhlak yang mulia. Dan ingat ibu, saya pesankan sama ibu, namanya manusia itu yang paling tertinggi untuk kita berakhlak mulia dengannya adalah kedua orang tua. Ini penting sama kita karena Nabi mengatakan wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang baik, dan manusia yang paling berhak mendapatkan akhlak terbaik kita adalah sebab kedua orang tua. Maka jangan sampailah pintu itu tidak tutup. Makanya berapa banyak orang ingin tercapai dan sebagainya karena dia tutup pintu ini. Artinya apa? Dia durhaka sama kedua orang tua. Makanya oleh karenanya sederhana buat kita semuanya. Mari sama-sama kita kuatkan yang namanya konsep apa itu Bu? Akhlak yang mulia. Konsep akhlak mulia itu 3. Pertama, badlun nada. Badlun nada itu ringan tangan. Yang kedua adalah biwajhin talqin, muka yang seri-seri. Tayyib. Dan yang ketiga disebutkan kaful adab, jangan mengganggu orang. Jangan ganggu orang. Itu cukup konsepnya. Imah kita mukanya enak dipandang. Tayyib. Yang kedua apa Bu? Apa Bu? Ringan tangan. Waktu tidak kita sempatkan untuk buat orang dan sebagainya. Yang ketiga, jangan ganggu. Jangan sampai kita ganggu. Kalau kita ganggu, itu bentuk akhlak yang buruk sama kita semua. Maka itu di antara konsep cara kita untuk berakhlak yang mulia. Baik, seorang yang dia jalan, kemudian dia berdoa sama Allah, tetapi Allah tidak ijabahkan. Kenapa sebabnya? Karena dia telah bermaksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekecil apapun kelakuan yang kita perbuat, jangan lupa kata Nabi itu konsepnya adalah terus kita diri ini untuk berbuat kebaikan. Karena kebaikan itu akan mengangkat dan menghapus kesalahan dan dosa-dosa kita. Saya tanya sama ibu, kebaikan apa yang bisa melebur dan menghapus dosa yang kita lakukan kecil dan besar? Karena di sini poinnya setiap kebaikan akan menghapus dosa. Iya, haji dan umroh pelebur dosa. Bakti sama orang tua, iya pelebur dosa.
Sedekah pelebur dosa. Salat 5 waktu, ya pelebur dosa. Ramadan ke Ramadan yang berikutnya pelebur dosa. Saya tanya sama ibu, apakah dosa-dosa tersebut dihapus kecil besarnya? Tidak, yang dihapus dengan amalan-amalan yang tadi tersebutkan adalah dosa-dosa kecil, sedangkan dosa besar itu butuh taubat. Nah, pertanyaan sama kita, mana kebaikan yang bisa menghapus kecil maupun dosa besar kita sama Allah? Apa itu kebaikannya? Sering memaafkan kesalahan orang lain. Iya, sering memaafkan kesalahan orang lain. Insya Allah, hampir benar Bu. Sedikit lagi Bu. Sedekah, iya, sedekah itu salah satu di antara petunjuk Nabi kalau kita ingin dijabahkan doanya, awali dengan kita sedekah. Baik, tapi itu bukan pelebur. Emang dia pelebur dosa, memaafkan pelebur dosa, apa juga pelebur dosa. Saya ingat sama ibu karena jawabannya ibu memaafkan. Ini saya kasih tahu juga. Ibu, terkadang kan kehidupan kita kan sering dizalimi Bu ya. Ada manusia menzalimi kita. Bagaimana sikap dalam syariat Islam? Sikapnya itu ada 3 yang disebutkan oleh ibu dan paling tinggi. Pertama, kalau kita dizalimi, sikap kita itu yang dizalimi itu cuma dibolehkan oleh Allah itu cuma doa. Itu pertama. Apa Bu? Doa. Silakan ibu mau doa untuk yang menzalimi ibu baik atau buruk, silakan, itu diberikan diberikan oleh syariat kita. Kalau kita nggak ambil pintu doa, kita diperintahkan dari pintu apa? Memaafkan. Dalam artian sabar gitu. Kenapa sabar? Tunggu nanti, karena nanti di hari kiamat kita akan panen. Nah, sikap yang ketiga tadi memaafkan, karena memaafkan itu lebih baik. Makanya kalau orang dizalimi tidak ada pilihan kecuali 3 itu. Ima dia berdoa,